Selamat datang kembali di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi bersama dengan saya Jerry Chris. Ngadu Bako ini adalah suatu acara yang akan membahas berbagai macam topik yang tentunya beragam, tapi dibahas dengan ringan dan dibahas dengan santai. Dan di spot 22 Cafe by Lucky Padada Bandung, acara Ngadu Bako ini diadakan. Kita sambil minum kopi, tentunya kopi Arabica, kopi khas Toraja yang enak banget, dan juga ada berbagai macam menu yang luar biasa enak maksudnya ya. Menu yang luar biasa enak di spot 22 Cafe karena tersedia berbagai macam menu itu macam-macam. Ada menu nasional Indonesia dan juga ada internasional. Pokoknya kalian yang nonton acara Ngadu Bako ini secara live streaming di YouTube dan juga yang datang pada hari ini, tepuk tangan dulu, mana suaranya? Sambil minum kopi, kita sambil makan. Dan pasti rekan-rekan tahu bahwa tujuan mengadakan acara Ngadu Bako itu adalah ya kalau kita sambil ngopi, sambil makan, kita sambil mengenyangkan badan kita, tentunya kita ingin juga agar pikiran kita kenyang. Kenyang dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran atau self-development ya, self-development yang bisa membangun diri kita semua. Dan pada sore hari ini, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi, kita kedatangan pembicara yang sudah berkali-kali itu artinya pembahasannya sangat mengedukasi dan sangat memperluas wawasan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Kang Gagan. Kang Gagan ini adalah seorang Theta Meditation Instructor. Selamat sore Kang Gagan. Selamat sore Jerry, selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Dan pada sore hari ini bahasannya sebenarnya agak-agak ini ya, tujuannya adalah, saya sudah kasih clue, namanya kita mau ngebahas soal tujuan. Banyak orang bertanya kepada saya, Kang Jer, tujuan hidup Kang Jer apa nih? Waduh, dalam waktu beberapa detik saya kadang-kadang nggak bisa ngomong dulu. Aduh, tujuan hidup saya apa nih gitu maksudnya. Terus pada waktu saya masih berpikir, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Kang Jer, tujuan hidup Kang Jer apa? Memang kalau hidup menurut Kang Jer itu apa gitu? Wes, pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab. Kang Gagan, menurut Kang Gagan, hidup itu apa sih kalau menurut Kang Gagan? Hidup ya. Hidup itu kalau kita ngambil dari konsep meditasi kan seperti seperti lorong lah ya, seperti lorong yang memang kita harus kita lalui dan nanti berujung kepada satu katakanlah ya, ujung dari lorong itu adalah sinar lah ya gitu, kalau orang meditasi bilang. Kalau lorong itu gelap gitu ya, kita cari si titik sinar itu ya. Betul. Dan itu kan pasti diwarnai dengan kondisi kita yang baik gitu ya, dalam katakanlah dalam performance kita memang lagi bagus, atau kita memang sedang drop kan gitu. Nah ini kan memang yang konsep tuh yang sebenarnya menarik tuh di meditasi tuh, kita tuh memang up to front. Jadi up to front tuh jadi mau kejadian misalnya kita dalam sehari-hari kita dalam kondisi yang nggak baik, misalnya kita hari ini hari Rebo ya, hari Rabu awal bulan, ini nggak baik sebenarnya. Nggak baik buat siapa nih? Jadi better or worse tuh kita memang harus terus maju kan gitu kan. Gimana caranya? Jadi itu juga sama dikala kita mau mencoba bermeditasi itu kan, kita kalau kita memejamkan mata tuh kan kita tuh seperti kayak orang nggak tahu ya. Kita pejamkan mata. Nah itu kadang-kadang pas begitu kita pejamkan mata tuh kita ada kondisi yang nggak enak gitu. Kayak mencekam atau kayak nggak familiar gitu. Atau sebaliknya pas begitu kita hari apa, misalnya hari Kamis, pas kita memejamkan mata kita ngerasa, kok bisa masuk banget ya gitu, kok kerasa enak banget kan gitu. Iya, atau biasanya kebanyakan orang pejamkan mata langsung tidur. Betul. Iya, langsung tidur, benar ya. Zaman mata langsung tidur karena memang itu tadi dia nggak ngelihat pejamkan mata tuh menjadi sebuah lorong apa istilahnya, lorong pencarian, lorong apa istilahnya lorong perjuangan, lorong apa ya. Jadi berhenti sampai di situ aja ya. Sampai di situ. Kalau kita tutup mata terus kita membayangkan satu lorong yang panjang begitu. Betul. Kemudian terus ada satu titik aja ya. Betul. Ada satu titik. Nah itu
berarti itu yang namanya hidup ya, mencapai itu ya. Ya, jadi kan kalau saya ngeliat kan banyak juga kita tuh kan kalau dari kecil kita kan suka ditanya cita-citanya apa kan gitu ya. Nah itu kalau kita perhatikan sebetulnya, terus begitu katakanlah orang tuh ingin menjadi dokter misalnya gitu ya. Oh, siapa di sini yang ingin jadi dokter waktu dulu masih kecil? Dokter kandungan. Oh, kayaknya di sini cuma 1 atau 2 ya. Mungkin semua yang jadi YouTuber pada waktu itu. Ya, dulu mungkin belum belum tahu ya soal YouTuber ya. Tapi sekarang mungkin hampir 90% orang makanya pengen jadi YouTuber. YouTuber ya. Nah, kendala di kita tuh dikala kita sudah mencapai itu. Sudah mencapai si tujuan itu. Ya, misalnya udah nyampe. Tadi kan saya jadi dokter, saya jadi YouTuber. Nah, biasanya tuh begitu kita udah nyampe, ya kita langsung decline. Udah nyampe deh, kita nggak gitu maksudnya ya. Don't know what to do gitu. Kalau misalnya kalau di dalam dunia seni atau mungkin nyanyi gitu ya, itu kan suka kadang-kadang dia ada namanya kayak golden moment, ada peak performance gitu ya. Begitu udah peaknya habis, dia nggak bisa untuk memaintain naik lagi gitu. Itu mungkin karena umur juga kali atau gimana? Ya itu tadi karena apakah yang jadi pertanyaan tuh apakah kita tuh punya tujuan, apakah kita tuh punya tujuan? Ya, atau pakai S ya. Tujuannya banyak begitu ya. Tujuannya banyak kan gitu. Oke, berarti sebenarnya tujuan itu yang tadi ya kalau menurut pemahaman Kang Gagan itu lebih ke kita menjalani satu lorong yang panjang yang kita nggak tahu panjangnya seperti apa dan kita menemukan titik cahaya ya. Tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 kan gitu sampai ibaratnya ketemu lah dengan saya itu. Nah terus dengan cara meditasi tadi adalah kita itu mempercepat ya untuk sampai ke itu. Benar nggak? Kurang lebih ya? Satu mempercepat. Mempercepat. Misalnya contoh kita kalau di meditasi itu kan ada istilah perbandingan waktu ya. Jadi perbandingan waktu di meditasi dengan dunia nyata ini kan memang kalau dunia nyata tuh sebenarnya sebentar. Tapi pas begitu kita masuk di meditasi itu tuh jadi seperti yang waktu yang lebih lama tak terukur ya. Nah itu yang sebetulnya kita bisa eksplorasi itu jauh lebih banyak di situ. Oke. Kita bisa detailing tuh di situ. Dan yang kedua adalah di meditasi itu ada yang namanya duplikasi. Duplikasi. Jadi kalau sekarang kan kita terbatas. Kalau sekarang kita tinggal di Bandung misalnya. Iya, tinggal di Bandung. Nah, terus kita nggak bisa ngerjain yang di Surabaya, yang di Lampung. Ya udah gitu ya. Ya, di kota-kota lain. Badan kita nggak bisa dibelah-belah gitu ya. Seperti nggak bisa dibelah-belah gitu. Cuman yang jadi pertanyaan itu, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu ya, katakanlah ownernya 1 atau 2 atau 6 mungkin gitu ya, itu tuh bisa ada di mana-mana gitu. Perusahaan bisa di mana-mana ya. Iya, perusahaan ada di mana-mana ya. Berarti kan itu situlah yang terjadi yang namanya duplikasi sebenarnya. Ada duplikasi yang sama ya. Atau mungkin bank kali ya, ada di mana-mana gitu. Iya, bank ada di mana-mana gitu, nggak cuma satu gitu ya. Artinya secara logika tuh sebenarnya itu tuh dimungkinkan. Tapi kan kita kan pasti akan mikirnya tuh pasti itu rumit ya. Punya keterbatasan kita ya. Iya, pasti kan rumit ya. Ya itu kan punya karyawan, tapi sebenarnya kita sendiri tuh bisa akhirnya tuh. Bisa menduplikasikan diri kita. Ya, jadi pekerjaannya bisa banyak hal yang kita kerjakan bisa gitu. Berarti tujuannya pun nggak cuma satu ya. Tujuan banyak tujuan gitu. Maksudnya 2023 tuh nggak satu aja gitu tujuannya. Kita bisa beberapa gitu. Tanaman bisa kelar, ikan bisa kelar, digital marketing bisa kelar. Itu tuh bisa bersamaan gitu. Tapi kalau begitu kita membatasi diri, cuma satu aja kita akhirnya kita merasa kita harus fokus di satu itu gitu. Tanpa punya tujuan yang lain ya. Yeah. Oke, berarti tujuan itu kurang lebih satu perjalanan ya. Perjalanan dan bukan, hidup itu adalah perjalanan ya. Perjalanan. Jadi kalau kita tadi masuk lagi yang ke lorong tadi. Ke lorong. Jadi kalau misalnya kita di meditasi itu begitu kita ngomong lorong, itu tuh bukan membayangkan lorong, tapi merasakan lorong. Jadi kalau merasakan lorong tuh kita akan lihat realitas yang sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu yang disebut tujuan tadi tuh kayak gitu. Jadi di dalam satu satuan waktu tuh kita tuh ternyata ada di beberapa macam sensasi gitu loh. Di sana ya, mungkin rasanya dingin. Ya, dingin, tinggi, atau cemas atau dan itu kan sebenarnya beda-beda lagi gitu ya, objeknya atau apapun kan? ya. Nah, itu yang namanya tujuan-tujuan itu ya. Oke. Walaupun di dalam satu satuan waktu yang sama dalam gitu. satu waktu ya. Jadi memang ketika meditasi itu kita tidak hanya menggambarkan lorong gitu, tapi merasakan ketika kita memang hadir di dalam lorong itu. Betul. Merasakan ada di dalam realitasnya lorong. Kita emang ada hadir kita di situ. Dari situ ada berbagai macam perasaan yang timbul kalau kita di dalam lorong.
apa tadi kedinginan, terlalu kurang udara, atau sempit, atau atau aman, kan merasa gitu. insecure, tidak aman, atau gelap atau apa. Nah, si berbagai pilihan itu yang namanya kurang lebih namanya tujuan. Jadi kalau tadi bisa misalnya kalau lagi beternak ikan, kita tuh dikala ngomong soal ikan tuh ada rasa kayaknya gagal nih gitu. Kalau kita ngomong misalnya ngomong warung gitu, kita ngerasa bahwa kok nggak tenang kan gitu. Itu tuh sebenarnya mewakili rasa tadi. Jadi si tujuan tuh memberikan feedback ke kita gitu. Si tujuan tuh ngasih tahu gitu ya. Ini kamu tuh di fase ini tuh si ini tuh kondisinya lagi seperti itu gitu. Nah di meditasi itu kita harus nyelesain satu-satu tuh tiap hari. Diselesain gitu ya. Sampai satu-satu ini nyaman gitu. Berarti sebenarnya orangnya satu, tapi sebenarnya kita bisa menduplikasi ya, untuk mencapai berbagai macam tujuan ya. Karena tujuan kita nggak cuma satu. Karena kita kan masih mindsetnya itu kan kalau satu usaha ya, misalnya kita kerja di sini, terus punya usaha yang lain, kita kan ngerasanya harus drive dong ke sana ya, naik motor atau naik angkot atau naik mobil, kita kayaknya nggak mungkin lah, ini mah usaha ini nggak masuk akal gitu. Nah sebenarnya kalau meditasi itu kita mulai itu memang dari subuh ya, kalau nggak dari tengah malam. Mulai dari subuh malam. Jadi kita tuh mendahului waktu gitu. Nah kita mengunjungi tadi ikan dulu, ngunjungin warungnya, Iya. Jadi semua tuh pas pagi itu kita udah done. Sebelum jam 7, sebelum jam 6 selesai. kita sudah ngerjakan dulu. Secara konteks waktu kita udah ngeduluin waktu gitu. Orang lain kerja baru mulai jam 7, kita udah selesai. Tapi ada juga ketika orang mulai kerja, kita baru tidur. Kalau udah kebiasaan sih mungkin udah nggak. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi. Kita jeda dulu. Kembali hadir di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Kembali hadir untuk Kang Gagan. Kang Gagan ini adalah seorang Theta Meditation Instructor. Akan membahas berbagai macam mengenai tujuan, tapi tujuan tambah S ya, jadi tujuan. Jadi Kang Gagan, tadi kita sudah bicara mengenai hidup ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang berarti sudah pasti punya tujuan masing-masing, tujuan hidup masing-masing ya? Ya, saya kepikiran, mungkin karena orang punya tujuan masing-masing itu mungkin akhirnya Tuhan menciptakan manusia dengan bakat yang berbeda, kepribadian yang berbeda, fisik yang berbeda, karena memang tujuannya akan diarahkan untuk menjadi manusia yang berbagai macam tujuan gitu maksudnya. Nah, si tujuan itu apakah berarti sebenarnya tujuan hidup itu perlu buat setiap orang? Tujuan hidup itu perlu nggak sih gitu maksudnya? Ya tujuan mungkin kalau di literasi sebenarnya memang perlu ya gitu ya. Perlu, oke. Tapi kalau saya ngelihat tuh, kalau kita ngelihat titik kritisisinya gitu ya, yang menarik adalah misalnya contoh gini, kalau kita katakanlah menjadi seorang karyawan gitu ya. Karyawan, contoh karyawan ya, karena ini paling banyak misalnya, ya. Kalau misalnya yang ditanya apa, yang mau dibeli apa kan gitu ya, pasti yang paling realita adalah yang mau dibeli bulan ini atau tahun ini apa kan gitu. Itu yang menjadi cita-cita karyawan itu mau belinya apa gitu ya? Ya mungkin secara umum kan gitu. Secara umum ya. Pengen kendaraan di sini atau mau meningkat lagi pengen rumah di sini kan gitu ya. Yang kemudian pas begitu, berarti kan semua kan dikerahkan di situ ya. Semua tenaga, pikiran, mungkin hati juga di situ gitu. Nah, begitu udah tercapai, kita bisa jadi senang gitu ya dengan pencapaian itu, bisa jadi kita udah kelelahan gitu. Karena kita benar-benar memaksa gitu ya, bagaimana caranya itu tuh bisa tercapai gitu. Kerja banting tulang lah dan sebagainya. Untuk mendapatkan sesuatu begitu ya. Nah, kalau mungkin kalau di meditasi itu ada hal yang menarik. Kalau menurut saya semua pasti ilmu ada yang menariknya. Tapi kalau di meditasi itu yang saya perhatikan itu ada yang menarik adalah bagaimana kita tuh punya kesadaran ruang tuh yang menggetar hati kita ya, menggetarkan hati kita. Menggetar itu maksudnya memicu supaya tetap ini ya, tetap terjaga, tetap misalnya tadi kalau kita tadi ambil contoh, misalnya kita mau melihara ikan gitu. Jadi pas begitu kita mau melihara ikan tuh, kenapa suka sama ikan? Nggak tahu ya, ikan mah bikin saya senyum gitu kan. Kenapa sih mau usaha ini, usaha itu. Nah itu tuh sifatnya bukan teknis gitu, bukan uang gitu. Tapi dia lebih kepada yang
kayak make my day gitu ya. Itu tuh kayak hal yang Rasa membuat ya. saya bahagia gitu dengan melakukan itu gitu. Iya. Nah, itu tuh biasanya kalau kita korelasikan dengan orang lain gitu ya. Misalnya contoh gini, apa sih yang membuat kita jadi lebih besar gitu ya? Ternyata adalah kita melihat kebutuhan orang lain. Oke. Jadi misalnya contoh gini, kalau kita tadi Oke. Berarti berdampak bagi orang lain begitu. Iya, berdampak dengan orang lain. Misalnya gini, kalau kita tujuannya membeli rumah gitu ya. Contoh, kita mau beli rumah. Kita mau beli rumah. Berarti kita fokus kan nanti cicilan segini gitu ya, uang muka segini kan gitu ya. Tapi kalau pas begitu kita ngomong soal orientasi dengan orang lain tuh, kalau ada rumah bisa buat ngumpul, itu tuh bisa membantu orang seperti ini, membuat orang bahagia gitu. Nah, itu tuh akan lebih membekas di hati kita dibanding cuma beli rumah aja ya, gitu maksudnya. Rumah yang nanti akhirnya rumah itu tercapai, itu mau dipakai buat apa gitu kan? Emang sebesar itu cukup apa masih kurang kan gitu ya? Karena memang kalau secara personal tuh ini kan sama ilmunya sama dengan kayak kita ngelihat jerawat ya. Semakin kita ngelihat jerawat itu semakin terasa ada gitu loh. Kalau dilihat ya. Iya. Iya. Itu tuh menjadi ancaman buat kita, yang padahal sebenarnya itu tuh ya bagus ya kita memperhatikan diri kita sendiri ya. Tapi akhirnya dikala kita terlalu banyak fokus kepada diri kita sendiri, akhirnya kita jadi apa ya? Hal negatifnya lebih banyak daripada hal positifnya gitu. Nah, itu tadi sama gitu. Yang tadi kesadaran yang ada di lorong tadi tuh ngelihat tujuan tuh adalah lucu ya kalau di sini ada air, lucu ya di sini tuh saya jadi kayak merasa tenang. Oh, enak ya kalau di sini duduk tuh saya merasa banyak teman kan gitu. Nah, pengalaman si meditasi di dalam lorong itu tuh bisa dijadikan sebagai kayak simbol-simbol usaha. Simbol-simbol untuk melaksanakan usaha untuk melaksanakan mewujudkan tujuan itu. Iya, jadi kalau misalnya kita ngambil usaha misalnya apa ya, laundry misalnya gitu ya. Nah, laundry itu kita identikan dengan satu kata wangi misalnya. Wangi bunga jasmin gitu. Jadi begitu kita misalnya ini lagi pergi nih ya, kita seorang karyawan misalnya kita pakai motor, kita tinggal ngapalin bunga jasmin, batang tebu, terus itu tuh kita hirup gitu. Bayangin ya. Iya, bayangin dulu pertama, tapi kemudian prosesnya menjadi rasa. Jadi rasa, kemudian jadi begitu kita isep tuh kita langsung senyum gitu. Itu tuh confirm namanya. Kalau udah bikin kita happy itu berarti confirm ya? Iya, confirm bahwa itu tuh tadi semua yang faktor yang kita masukkan ke dalam hidung tadi gitu tuh, iya, saya sudah lakukan gitu. Kebayang nggak kalau kita bikin program di dalam hidup kita setiap hari, begitu kita tarik nafas kita tuh itu tadi ada bau jasmin, ada bau tebu, ada. Jadi si usaha-usaha itu kita masukkan menjadi sebuah personifikasi ya, menjadi barang-barang yang sangat dekat dengan kita. Oh, cari yang paling dekat sama kita ya. Iya. Bisa kayak bau apa sih? Bau kalau orang Jawa bilang bau anyep gitu ya. Kalau itu bau yang lama-lama gitu ya, bau yang antik-antik ya, kayak bau lemari, kayak bau itu tuh itu membantu kita untuk mengingatkan pada masa lalu gitu. Oh, misalnya saya pengen punya Harley nih tahun 41 misalnya gitu. Nah, itu tuh kita harus nyari nih bau cari itu. Baunya, jadi merasa ya. Iya. Merasa ya. Jadi kalau kita udah niatin, kita ngomong soal tadi Harley, bisnis ikan atau itu tuh simbol-simbol itu kita masukkan ya menjadi titik-titik, terus kita hisap. Itu yang namanya duplikasi itu sebenarnya. Oke. Jadi semakin setiap hari, setiap waktu kita hisap tuh, kita akan merasakan bahwa kita tuh setiap waktu sudah mengunjungi mereka gitu. Sudah kita tuh ada di dalam mereka. Kita secara tidak langsung sudah invest ya. Iya. Sudah invest loh gitu. Karena sebenarnya yang terjadi itu kan bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang engkau rasakan gitu loh. Kalau bahasa keren mah apa yang engkau butuhkan gitu ya. Karena kalau pikirkan mah nanti lewat pengkolan gitu, itu udah lupa lagi. Mikirnya yang lain, roti lah, apalah, apa. Tapi kalau yang dirasa tuh kayak kita memikirkan seseorang ya, gitu tuh kayak jatuh cinta ya. Itu tuh nggak bisa lepas. Mau mandi, mau makan ya itu ada terus gitu ya. Ini yang menurut saya ini yang nggak akan bikin kita tuh ngedrop. Dikala kita punya tadi tujuan tadi. Jadi bukan satu tujuan. Karena kalau tujuan itu kebanyakan saya ngeliat tuh jadi terlalu serius ya.
Jadi ngejar terus targetnya itu kita gitu tuh ya. harus punya ini sekian, ini nanti kita akhirnya mengabaikan ya, ada bantuan orang, ada kemudahan ini, kemudahan itu. Ya ada Tuhan lah ya yang menyertai kita gitu. Nah ini teh begitu kita ngomong soal realitas kita bahwa kita tuh hanya sebuah debu yang ada di dalam alam semesta ini gitu ya. Nah, kalau kita bisa merapikan debu-debu ini, itu kan bisa kerja sama kita. Caranya tadi, kalau saya emang kayak gini tuh kan emang apa ya, proses kreatif ya. Meditasi yang dibikin pakai proses kreatif gitu. Jadi sambil tidur tuh yang ini udah 100 orang, ini udah 1000, ini 10.000 gitu. Tapi harus pakai logika dulu di jembrengkeun kalau orang Sunda bilang tuh 1, 2, 3, 4, 5 disatuin. Jadi satu tepukan, 1, 2, 3, 100, satu tepukan. Jadi kalau kita beberapa tepukan tadi kita satukan, kita cuman misalnya kalau naik motor, gitu. Itu tuh gitu ya? Ini tuh udah gitu, yang sudah bikin kita rencanakan yang di rumah tadi. Kalau itu pernah waktu kemarin tuh menghayal gitu ya, sok mangga atau menghayal gitu, sok menghayal, tapi karena, tentukan dulu ya, harus bikin detailing dulu, harus di kertas dibikin detailingnya apa-apanya tuh sampai kita menemukan apa yang terjadi di situ yang areanya area rasa. Kita sebut pedas, bau pedas, menggigit, kaki terasa dingin, itu disebut di listing. Nanti sampai kita bikin klaster-klaster. Sudah itu baru dibaca-baca ulang terus ya? Iya, dibaca ulang terus nanti dikompres. Dikompres ngerti ya? Maksudnya dikompres tuh jadi kalau kaki dingin ketemu sama bunga jasmin tuh wanginya misalnya gini gitu. Ini namanya gitu kan. Nah, itu tuh menjadi perwakilan dari dua kegiatan tadi. Dua kegiatan. Jadi ini sebenarnya proses kreatif, jadi nggak harus melulu dari saya untuk mendetailkan ya. Tapi sebenarnya balik lagi area rasa ini perlu kita hargai betul. Tuh area rasa ya. Jadi tadi kalau Kang Gagan kasih pemisalan kita punya rencana untuk ingin punya rumah gitu ya. Nah, kita memang tahu cara-caranya seperti apa gitu, mungkin bekerja keras atau apa, tapi kita juga mesti merasakan si feel rumah itu ya, merasakan bahwa oh nanti kalau saya punya rumah di kamar tidur akan mungkin rasanya seperti apa, wangi, masuk ruang tamu terus masuk ke depan itu mungkin ada ada kolam ikan, suasananya gimana menyegarkan atau apa. Nah itu mesti mulai dipikirkan juga ketika kita punya rencana untuk beli rumah gitu. Betul. Ya. Dan yang paling penting tuh kalau beli rumah atau beli kendaraan tuh jangan pernah ngelihat brosur. Iya, karena selamanya kita akan lihat brosur. Nah, kita harus membandingkannya dengan brosur ya. Iya, artinya kita harus masuk ke dalam rumah itu dan dari dalam rumah tuh melihat keluar. Karena Anda akan jadi pemiliknya. Kalau Anda mau jadi pemiliknya nontonnya dari luar terus berarti itu mah bukan pemiliknya, itu berarti tamu. Tamu namanya gitu. Sama kalau misalnya kalau ingin beli motor gitu ya. Ya harus naik test drive. Harus test drive gitu. Jangan cuma oh ini brosur nih. Oke gitu. Sampai kita ngerasa wah ini memang saya harus punya gitu. Harus punya barang ini. Makanya jangan malu untuk test drive, jangan malu untuk datang ke pameran. Karena apa itu tuh proses feel itu yang nanti akan membuat kita jadi nggak tahu kita bisa memiliki itu gitu. Nah ini lompatan ini yang harus kita dapatkan gitu. Dan itu bisa dilakukan lewat cara meditasi ya. Iya. Nah meditasi tadi yang saya coba kasih share tadi ya tipsnya tuh, satu yang dikerjakan tuh cari simbol-simbol yang membikin kita tuh senang dengan itu usaha itu. A ya, kegiatan A, B kita cari simbolnya. Misalnya kayak misalnya liburan gitu ya, cari yang bisa menggerakkan hati kita. Misalnya, wah kebayang mah bau dupa Bali misalnya gitu ya. Nah udah itu aja. Begitu udah mencium bau itu teh, aduh Bali nih kapan nih gitu ya? Bali, kapan nih saya ke Bali gitu kan? Ya bukan tidak mungkin ternyata mungkin ada tawaran untuk pergi ke Bali ya. Karena semua juga yang baik itu kan ketemu dengan yang baik ya. Karena biasanya yang jelek itu ya kebanyakan ketemunya dengan yang bermasalah lagi ya. Dan itu pasti akan wasting time, kita akan ngalamin delay. Tadi nah itu delay. Kalau kita ketemu dengan yang tidak baik, ketemu dengan kumpulan yang tidak baik juga, itu akan wasting time. Betul. Akan membuang-buang waktu, akan mendelay kemajuan dari hidup kita ya. Karena kita kan berkelahi terus kan.
berkelahi terus dengan pemikiran kita, pemikiran dia. Sebenarnya harusnya nggak terjadi seperti itu. Kenapa nggak terjadi seperti itu? Kalau kita mau dari pagi hari itu kita menurunkan kita sendiri. Mulai dulu. Ya, dengan tadi proses kreatif tadi ya, membikin tadi misalnya usaha-usahanya tuh menjadi sebuah bunga, menjadi sebuah permen, menjadi itu tuh kan kita menjadi dari pagi hari itu kita udah senyum. Iya ya, gitu. Masih senyum gitu. Jadi nggak pagi hari itu udah kayak mau marah kan gitu ya, udah bete kan gitu. Nah itu kan di bete itu dibawa ke tempat kerja ya udah ngebetein semua. Waduh, gitu. jangan bikin bete ya. Kita jeda dulu. Sesaat lagi kita akan lanjut. Balik lagi di acara Ngadu Bakong, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi bersama dengan saya Jerry Kris. Acara ini adalah acara yang rutin diadakan di Spot 22 Cafe Bandung karena acara ini yang pasti kita akan membahas berbagai macam topik. Topiknya itu beragam tapi dibahas dengan santai dan dibawakan dengan ringan. Dan hari ini kita membahas mengenai tujuan, jangan salah ada S-nya di depan. Dan kita akan mengadakan simulasi untuk meditasi yang akan dipandu dengan oleh Kang Gagan, seorang Theta Meditation Instructor. Silakan Kang Gagan. Ya, kita akan coba memulai bagaimana dari satu kata tujuan menjadi tujuan ya. Jadi kita akan coba ambil dua simulasi. Yang pertama kita akan mensimulasikan yang namanya sekolah ya. Sekolah ini nanti bisa macam-macam lah ya, tapi ini ambil aja dulu kasusnya tuh kita sekolah. Jadi nanti begitu kita saya ajak untuk pergi ke sekolah, itu tuh nggak usah dibatasi sekolah tuh apa. Tapi begitu nanti kita ada waktu yang mungkin sekitar 1 menit, nanti begitu kita buka mata, hal apa yang dirasakan dari sekolah tadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita akan merasakan kita pergi berlari ya, kita pergi berolahraga. Nah, itu juga sama, begitu kita pejamkan mata, kita merasakan berolahraga dan apa yang dirasakan di kala berolahraga. Oke ya, udah dapat ya? Ya nanti kita akan melakukan 2 latihan, dan 2 latihan ini kita akan kompres menjadi satu. Jadi nanti masing-masing tuh akan berbeda kompresannya. Ya misalnya contoh kompresan tuh kalau bahasa rasa, misalnya kalau yang ke sekolah misalnya khawatir ya, atau misalnya senang ketemu teman-teman atau berkumpul atau gitu. Itu bahasa rasa ya. Jadi nggak usah diutarakan apa yang dilihat, tapi apa yang dirasa. Karena itu lebih real, yang dirasa itu. Yang membuat kita jadi senang ke sekolah atau kita tidak suka ke sekolah, gitu ya. Yang kedua kita berolahraga. Apa? Capek atau apa? Semangat, mengejar gitu. Itu tuh namanya bahasa rasa. Ya kita coba ya satu-satu ya. Nanti kita coba kompres. Nah, hal yang terjadi setelah kompresan itu yang disebut namanya tujuan. Artinya itu dalam satu satuan waktu kita berangkat, kita bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Oke, kita coba ya. Ya, sekarang kita akan pejamkan mata kita sejenak. Jadi posisinya bebas, kita hanya merasakan memejamkan mata, jadi nggak ada posisi ritual. Ya, kita akan pejamkan mata kita. Sebelum kita mulai latihan, kita berdoa dulu. Dengan doa favorit kita masing-masing, berdoa mulai. Ya, selesai. Jika kita hitung dari angka 3 ke angka 1, di angka 1 kita pejamkan mata, kita rilekskan pikiran kita, lepaskan semua beban, kemudian kita akan hadir berada di sekolah kita masing-masing. Ya, kita hitung dari angka 3, 2, 1, perjalanan kita mulai. Dan tujuan 2, ya. Nanti si sekolah ini kita bisa ganti sama yang lain. Mau tadi punya usaha laundry, punya usaha apa ya, dan sebagainya. Nanti kita masuk satu-satu. Yang kedua juga nanti apa yang mau jadi tujuannya, jadi 2, nanti kita kompres. Nanti kita bisa buktikan apakah benar gitu ya yang saya ceritakan ini ada apa enggak gitu. Karena nanti begitu dia ada tuh kerasanya tuh cuma di sini ngerasa.
Dan nanti bisa kebukti itu apa? Begitu nanti pulang dari sini ya, nanti sekian jam masih ada nggak di sini? Kalau lupa, berarti ini mah teori. Ini yang kita kerjakan ini teori. Tapi kalau kita masih ingat gitu, masih berapa hari itu masih yang bisa senyum gitu ya, berarti itu tak ada di sini. Oke ya, kita coba ya. Ya. Ya, sekarang kita akan pejamkan mata kita sejenak. Kita akan coba mengkompres dua tujuan yang berbeda menjadi satu tarikan nafas yang sama. Ya, kita hitung dari angka 3, 2, 1. Perjalanan kita mulai. Ya, jika kita hitung 1 sampai dengan 5, pada angka 5 kita buka mata, badan terasa segar, merasa nyaman dalam kesehatan yang sempurna. Dengan izin Tuhan, semua akan terlaksana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang kita buka matanya. Nah, akan ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kita merasakan bahwa kita tuh masih ada di sini? Kerasa nggak kalau kita lagi duduk di sini? Kerasa nggak? Kerasa. Kerasa. Berarti tingkat kewaspadaannya masih tinggi. Jadi biasanya kalau ada orang kalau tutup mata tuh ada rasa ketakutan ya. Jadi misalnya jangan-jangan saya diapain, jangan-jangan ini tuh nggak aman kan gitu. Itu juga ya sedikit banyak mempengaruhi kita. Kayak sama juga dengan masa depan kita ya. Aduh, jangan-jangan kita tuh nggak jadi apa-apa kan gitu ya, jangan ya cuman gini-gini aja kan gitu ya, itu wajar. Tapi nanti makin lama kita makin berserah, kita makin lepas, dan kita akan merasakan bahwa memang kita tuh mengalami transformasi gitu. Artinya hari ini tuh pasti nggak akan sama gitu dengan 1 jam ke depan. Hari ini nggak akan sama dengan besok gitu, dengan bulan depan gitu. Makanya kalau ada orang mau bunuh diri, saya akan katakan Anda tuh rugi gitu. Kenapa? Senin hari ini dengan Senin besok tuh akan berbeda. Nah, saya mau tanya yang pertanyaan kedua. 1 pertanyaan, bau apa yang dominan dikala Anda pejamkan mata? Bau apa yang dominan? Jangan dipikir. Udah katakan aja yang langsung dari mulut, itu yang paling benar. Kalau udah mikir, bau ban. Bau ban. Ban. Ban yang kebakar. Ya udah, dicontoh ban yang kebakar. Ayo, yang lain. Bau ini apa? Jangan dipikir loh ya, jangan dipikir ya, jangan, nggak ada logika. Di pinggir jalan aspal yang bau, sama sedikit bau rumputan yang tinggi. Oke. Sama apa ya? Jadi bau agak aspal jukut gitu ya. Ini bahasa rasa, jadi sebenarnya nggak ada fix ya, nggak ada bahasa yang satu. Jadi kita harus menggambarkan dulu gitu loh. Tanah kering yang bikin air kayak pas sengit. Oh, kayak yang bau hujan. Habis hujan. Oh, Hujan kan? hujan. Hujan ada yang nggak hujan yang berarti yang Nah, kecil. iya. Jadi suka awangi Iya, tanah. bau kebul ya. Jadi apa? Bau. Bau ban kan? Ayo Kang, nahan Kang. Nah, Bau oli. oli. Oke. Bau olinya bau oli lama apa lah? Baru? Lama, bau oli lama. Baru lama. Kayak apa sih bau oli lama tuh? Bedanya sama bahan kebakar apa tuh? Oli lama. Ini oleh area pembakaran semua. Ini bau angin ban. Kebul. Hok mulak gitu. Apalagi selain oli apa yang ini Kang? Johnson bau apa? Yang Bau anggur. Bau sikat gigi. bau anggur. Oke, anggur. Anggur sebenarnya lebih tepat. Karena kalau kita ngelihat
tadi ya pakai logika pasti ya kita mah kalau namanya di bengkel pasti bawanya boli ya. Tapi kalau pas gitu saya nanya pertanyaan berikutnya adalah apalagi bau yang lain yang bisa kerasa anggur ya. Itu sebenarnya anggur itu yang nanti begitu nanti di jalan terus 1-2 itu anggur itu yang akan kita hisap gitu. Sama juga dengan ban atau tadi si tanah tadi. Kembali hadir acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi bersama saya dengan Cherry Kris. Dan di samping saya ada Kang Gagan, seorang Theta Meditation Instructor. Tadi kita sudah melakukan simulasi. Singkat Theta, sebenarnya, meditasi Theta. Mengenai bagaimana kita bisa mencapai tujuan atau bagaimana kita bisa menduplikasi dari satu tujuan menjadi berbagai macam tujuan. Itu sebenarnya buat apa Kang Gagan? Jadi kan kita tuh pada dasarnya manusia itu kan pembosan. Pembosan. Jadi memang kita juga butuh bukan satu project gitu, tapi beberapa project di dalam hidup kita kan. Ya kita bisa ambil contoh mungkin kita across ya. Misalnya kita pengen jadi penyanyi, kita pengen jadi pengusaha, kita pengen jadi politisi gitu. Tapi kebanyakan kan kalau hal itu terjadi di beta ya, di dalam dunia nyata lah ya, dalam dunia pikir, itu pasti akan banyak sekali kendala kan gitu ya. Nah, di meditasi itu kita punya kesempatan untuk membuat miniatur hidup kita gitu loh. Membuat miniatur ya? Miniatur. Jadi kita tuh trial tanpa memakan banyak biaya kan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita disiplin gitu ya, dan kita punya ruang lah untuk mengerjakannya gitu secara konsisten gitu. Karena balik lagi semua yang kita kerjakan itu kan dalam bentuk pola. Bentuk pola ya. Jadi kalau misalnya kita tiap hari hanya mengandalkan satu pekerjaan atau satu minat, ya kita akan terpolanya seperti itu algoritmanya. Iya. Nah, kalau kita kontinuitas ya itu betul, aja terus ya. Jadi kita akan punya algoritma yang sama. Nah, kalau kita juga udah mulai punya wing ya, katakanlah kita ngebuka bahwa kita tujuannya adalah lebih dari satu kan gitu ya. Nah, otomatis sih secara alam bawah sadar kita mulai memproyeksi, kemudian itu kan menjadi alam sadar juga. Karena suatu ketika kita akan ketemu dengan orang-orang yang berkiblat ke situ, ketemu dengan orang yang berpaham sama dengan itu kan gitu. Tapi intinya mah sebetulnya latihan ini adalah bagaimana kita tuh menghormati rasa gitu. Yang selama ini kita nggak pernah ngelihat bahwa itu tuh adalah hal yang besar dalam hidup kita. Jadi kalau orang bilang itu marah rasaan gitu, itu hanya perasaan aja gitu ya, itu hanya emosi gitu. Itu mah kayak wanita kan gitu. Padahal itu tuh sebetulnya jauh lebih dahsyat daripada kekuatan pikiran. Karena kekuatan rasa itu kan ruang dan waktu ya. Kita bisa, misalnya kalau kita bahagia hari ini, kita juga ada kemungkinan besar kita akan bahagia besok. Pasti. Tapi kalau kita pakai logika, begitu kita hari ini senang, nanti malam ada kejadian, kita bisa jadi nggak senang. Kalau pakai pikiran saja gitu kan. Nah, makanya kita coba menghargai hati, melampaui pikiran kita gitu. Karena kan begitu ke depan tuh kan ada misteri waktu ya, yang kita nggak tahu. Nah, kita menitipkan hidup kita tuh dengan hati kita. Bagaimana hal yang membahagiakan tadi ya, tadi contoh di simulasi tadi kan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyentuh hatinya gitu. Entah tadi ada ban yang terbakar, ada entah tanah yang kena air hujan dan sebagainya kan gitu. Itu atau dia di toko parfum itu seperti apa sih rasanya ya? Kalau nggak suka parfum ya dia nggak akan nggak tahu mengalami pengalaman rasa itu ya. Kenapa orang mau beli harga dengan mahal kan gitu ya? Itu kan ada sensasi yang keluar. Nah, ini kita coba hargai itu menjadi sebuah alat kerja kita gitu. Jadi alat kerja yang excited ya, membuat kita jadi excited, yang kita berharap ini menjadi pola kerja kita yang baru. Pola kerja. Nah, terkait tadi dari satu tujuan menjadi berbagai tujuan, berarti itu sebenarnya baik ya. Nah, dari berbagai macam tujuan itu, jika nih ada yang ternyata gagal gitu, atau enggak tidak terlaksana atau tidak sesuai harapan, tidak apa-apa juga. Ya, jadi kan kalau kita kalau di literasi itu kan kebanyakan kalau namanya kata tujuan menjadi tujuan itu kan menjadi dibagi ya. Iya, dibagi. Nah, sebenarnya kalau pakai bahasa rasa tuh nggak ada dibagi. Oh, nggak dibagi. Ya, jadi kalau tadi merepresentasi tadi kalau olahraga itu adalah nggak kuat gitu ya, atau olahraga itu nggak penting buat tubuhnya. Itu kan berarti dia as a whole package kan. Terus begitu dia ngomong soal
sekolah gitu ya, sekolah tuh dia menulis, dia senang menulis gitu ya, itu kan whole package juga gitu. Jadi si tujuan itu tuh masing-masing adalah punya totalitas tadi. Iya. Punya Jadi goals. Iya, jadi nggak dibagi. Jadi nggak misalnya, dibagi ya. Iya, jadi tujuan 1, tujuan 2. Jadi kan kalau 2 berarti kan setengah-setengah. Iya. Ini mah nggak. Jadi tujuan 1 utuh dari diri kita. Karena diwakilinya apa? Pakai area rasa. Pakai rasa ya. Dan Bukan rasa area itu tak pikir. hingga ya sebenarnya ya. Tidak bisa terukur ya. Oh iya. Iya, tidak bisa terukur. Jadi pakainya bukan dalam logika ya, tapi dalam Ya kayak rasa kita misalnya seneng ngebakso atau ngebubur ayam, kan kita punya tempat-tempat favorit tuh. Iya. Nah begitu kita makan, kita fully kan di dalam itu, nggak mau keganggu. Iya. Artinya tuh pas ngebakso dan ngebubur itu dia nggak terbagi sebetulnya. Dia ya seorang penggemar bubur ayam, ya seorang penggemar bakso juga iya. Gitu. Nah itu kan karena kita pakai area rasa. Pakai area rasa ya. Iya. Nah, kapan waktu terbaik untuk melakukan meditasi? Tadi kan kayaknya meditasinya nggak terlalu lama ya, di bawah 10 menit ya. Kapan waktu yang tepat biasanya Kang Gagan untuk mencoba? Mungkin ada yang menyaksikan acara ini terus saya ingin mencoba untuk memulai meditasi minimal mandiri dulu begitu ya. Kapan waktu terbaik dan dalam situasi seperti apa? Dan mungkin ada apa yang mesti dipersiapkan begitu? Jadi memang ini kita bisa, jadi orang ada dua macam lah ya. Ada bisa sebelum tidur gitu kan ya. Sebelum tidur. Sebelum tidur berarti kita mencoba menghapuskan dulu semua memori atau ya semua dampak atau kesan yang kurang enak gitu ya. Dan sebelum kita tidur kita udah beres. Nah itu udah beres kita latihan. Atau kita pas udah bangun tidur. Udah bangun tidur. Nah, bangun tidur ya kalau bisa. Jadi bangunnya kan bisa lebih awal ya, karena kalau kita mau ngelatih lebih banyak, misalnya tujuannya jadi 10, ya kan waktunya kan juga sedikit lebih banyak kan gitu kan. Jadi kalau waktu yang lebih ideal ya pilihannya sebelum kita berangkat aktivitas, gitu ya. Oh sebelum berangkat aktivitas, maksudnya bangun tidur sampai ini. Atau sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Nah terus dalam kondisi seperti apa? Maksudnya mungkin dari diri kita sendiri. Kita capek tapi oke ya, nggak ada masalah ya. Sebenarnya kan balik lagi, kekuatan rasa itu melebihi kekuatan pikiran tuh karena apa? Karena tadi yang kita mau coba representasi adalah kesannya dulu gitu. Nah kalau kesan itu udah dapat, itu dia mau capek atau nggak capek nggak pengaruh sebetulnya. Karena rasa itu ya sama juga kalau misalnya seperti orang tua mencintai anaknya atau seorang kekasih. Ya dia kesel ya atau dia mungkin lagi capek gitu. Tapi kan itu nggak pernah hilang kan? Nggak pernah hilang. Iya. Setiap tarikan nafas dia ada. Selalu ada ya. Iya. Nah ini yang kita mau coba tuh ke arah sana sebetulnya. Ke arah sana ya. Jadi dia unlimited. Bukan jadi limited gitu. Nah baiknya itu berapa kali dalam seminggu atau sebaiknya kontinuitas untuk bermeditasi itu tiap orang kan beda-beda ya. Untuk waktu yang tepat tuh apa sih? Seminggu sekali kah? 2 minggu sekali? Tiap hari? Atau? Ya itu kan kalau tadi udah ketemu tadi kan simulasi 1, 2 kan ketemu tuh ya. Ada simulasi yang digabungkan. Nah itu kan cuma sederhana tuh, satu tarikan nafas. Misalnya, oh ini tuh baunya ban yang kebakar gitu. Itu kan sekarang kalau kita lakukan seperti apa ya? Seperti kita nafas biasa aja. Setiap kita nafas ya bau itu ada. Nah itu jadi algoritma nanti tuh. Berarti secara tidak langsung pun dalam setiap aktivitas kita juga sebenarnya bermeditasi ya. Itu yang disebut kalau orang bilang dia udah membuat pola. Udah bikin pola ya. Polanya sudah ada dalam ritme jadi kehidupan mau kita. Dia lagi capek, mau dia lagi sedih, dia tiap ambil nafas, ya dia udah polanya. Udah sama. Udah sama ya. Iya. Oke, menarik sekali Kang Gagan. Terima kasih udah hadir di Ngadu Bako. Nanti di episode selanjutnya mengenai meditasi kita akan bahas lebih dalam dengan berbagai macam topik yang memang relate sama kehidupan kita ya. Tujuannya untuk membangun self development. Betul. Oke, Kang Gagan, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi bersama saya Jerry Chris. Tetap semangat, semoga Tuhan semakin cinta Indonesia khususnya Jawa Barat.